Selamat datang para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Perkenalkan, saya Dr. Marcella Burhan dan saya akan menjadi moderator untuk acara webinar kita sore ini. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Webinar Series. Acara hari ini kita akan mendengarkan topik mengenai kanker usus besar bisa dicegah yang akan dibawakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Medistra, yaitu Dr. David Wijaya. Health Talk ini merupakan rangkaian program dari webinar series Medistra yang diberikan untuk memberikan edukasi yang lebih banyak dan tentang pentingnya kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Simak terus ya kegiatannya, dan sebelum kita mulai, mari kita saksikan satu video ini. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasanya pada sesi webinar kali ini, peserta dapat menanyakan pertanyaan langsung via kolom chat, dan nanti satu penanya terbaik akan mendapatkan satu voucher konsultasi dengan Dr. David. Namun ada yang spesial nih kali ini dari Dr. David, untuk satu penanya terbaik tersebut juga akan mendapatkan free honor dokter untuk kolonoskopi. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV singkat Dr. David. Oke, boleh ditampilkan dulu CV-nya. Oke, baik. Dr. David Wijaya merupakan gastroenterologis di Rumah Sakit Medistra dan juga beliau berpraktek di Fargo, North Dakota, United States of America. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan telah memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di bidang gastroenterologi. Beliau berspesialisasi di penyakit dalam, khususnya general gastroenterologi. Baik, selamat sore Dr. David. Selamat sore, Dr. Marcella. Selamat sore semuanya. Terima kasih Dr. David sudah meluangkan waktunya untuk sharing ya dok bersama kita dok. Terima kasih sama-sama. Oke, baik dokter, apabila sudah siap boleh dimulai dokter untuk presentasinya. Oke, saya akan mulai dengan share screen. Apakah bisa dilihat? Iya, bisa. Ya. Ya. Terima kasih kepada Rumah Sakit Medistra. Saya mengucapkan selamat, congratulations kepada Rumah Sakit Medistra yang sudah peduli dengan kanker usus besar dan berupaya untuk mencegah terjadinya kanker usus besar di Indonesia. Saya rasa Medistra akan bisa menjadi Center of Excellence untuk pencegahan kanker usus besar. Saya David Wijaya, salah satu spesialis dari Rumah Sakit Medistra yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marcel. Sebenarnya mengenai kanker usus besar, kita perlu memahami bahwa ini merupakan masalah kesehatan yang cukup signifikan. Ini adalah data dari WHO yang memperkirakan atau estimasi pada 2018, kanker usus besar merupakan kanker 4 besar di dunia, baik pada laki-laki maupun perempuan. Ini adalah estimasi tahun 2020
Kanker usus besar tadinya 4 besar menjadi 3 besar. Sedangkan sebagai penyebab kematian di seluruh dunia diprediksi merupakan penyebab nomor 2 kematian akibat kanker di dunia. Oleh karena itu, tentunya kita perlu mendeteksi dini dan mencegah kanker ini sehingga tidak menimbulkan penderitaan atau kematian. Pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu mengenai istilah dari deteksi dan pencegahan. Pada pembicaraan kali ini saya menekankan mengenai pencegahan. Hal yang berbeda pada pencegahan dibandingkan dengan deteksi. Bila pada deteksi, kanker sudah terjadi, sehingga kita hanya melakukan deteksi lebih awal, sehingga kanker yang kecil itu tidak menjadi besar atau menyebar. Sedangkan pencegahan meliputi upaya untuk mencegah pertumbuhan atau polip atau tumor yang kecil menjadi kanker. Jadi, upaya pencegahan dilakukan biasanya sebelum kanker itu terjadi. Ini adalah gambar skematik dari perkembangan sebuah polip. Polip itu adalah daging tumbuh di dinding usus halus, di dinding usus besar, atau biasanya orang menyebutnya seperti kutil di usus besar. Biasanya pada awal-awal berupa tonjolan kecil dan masih dianggap sebagai lesi yang jinak sebelum menjadi lesi yang ganas atau malignan. Dan ukurannya pun bertambah dari kecil menjadi besar, dan dengan bertambahnya ukuran, derajat keganasan atau potensi keganasan menjadi kanker akan meningkat. Biasanya untuk dari kecil menjadi besar memakan waktu sekitar 10-15 tahun. Berdasarkan penelitian pada kanker usus besar, beberapa tipe polip atau kutil yang di usus besar bisa berkembang menjadi kanker. Dua tipe yaitu adenoma dan serrated polyp. Tapi sebagian besar 75% itu awalnya dari polip tipe adenoma. Seperti kita lihat pada diagram ini, pencegahan bisa dimulai sejak awal, sebelum polip tersebut bahkan menjadi besar, dalam arti lebih dari 1 cm. Dan seperti kita lihat pada diagram ini, biasanya pada stadium awal tidak ada gejala. Saya ulangi, tidak ada gejala. Gejala baru muncul setelah kanker itu timbul, dan biasanya itu pun di bagian akhir dari spektrum perjalanan penyakit. Gejala kalau sudah berat biasanya berupa berat badan turun, perdarahan dari saluran cerna terutama dari bawah, yang biasanya kita lihat adanya darah di feses, atau perubahan dari pola defekasi. Contohnya biasanya BAB-nya tiap 2 hari sejak muda atau sejak kecil. Kemudian menjadi tiap hari dan konsistensinya berubah menjadi lebih encer. Atau menjadi tiap 7 hari dan konsistensinya sangat padat dan sulit dikeluarkan. Hal-hal ini menandakan bahwa kalau memang ada kanker di usus besar, biasanya sudah pada tahap yang lebih lanjut. Jadi, pada awal tidak ada gejala dan bisa dicegah, dan bahkan
pada awal kanker, kita ada window of cure. Artinya dengan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, penyakit kankernya bisa hilang. Bukan hanya untuk maintenance, tapi benar-benar bisa hilang. Lalu siapa yang sebenarnya berisiko tinggi untuk kanker usus besar atau kanker kolon ini? Biasanya risiko kanker usus besar meningkat dengan peningkatan usia. Bila usia lebih dari 50 tahun. Yang kedua, bila ada riwayat keluarga dengan kanker usus besar, terutama keluarga dari first degree family member. Jadi dari ayah, ibu, atau saudara sekandung dan sebapak, kakak atau adik. Yang ketiga adalah riwayat kolitis ulceratif atau Crohn's disease yang menyeluruh. Dalam arti ada gangguan usus besar yang menyeluruh akibat kedua penyakit ini. Dan biasanya disertai dengan derajat inflamasi yang berat dari usus besar. Yang keempat adalah bila ada kelainan genetika, seperti familial adenomatous polyposis, jadi seperti pasien yang punya polip banyak sekali di mana-mana di saluran cerna, atau ada kelainan genetik yang kita sebut Lynch syndrome. Yang kelima adalah kebiasaan kurang olahraga atau kegemukan, diet rendah sayur segar atau buah segar, bukan sayur kaleng atau sayur yang diawetkan. Yang terakhir adalah bila Anda perokok atau alkoholik, risiko untuk kanker usus besar akan meningkat. Definisi alkoholik adalah 8 drinks atau untuk wanita per minggu atau 14-15 drinks atau takaran alkohol untuk laki-laki dalam 1 minggu. Jadi berdasarkan risiko ini kita lihat ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Usia tidak bisa kita ubah. Riwayat keluarga kita tidak bisa pilih kita dilahirkan di mana. Penyakit colitis ulceratif dan Crohn's disease kita tidak tahu dari mana asalnya. Dan kelainan genetik adalah hal yang tidak bisa dirubah. Yang kita bisa rubah adalah yang 3 poin terakhir. Olahraga, konsumsi sayur segar dan buah segar, dan menghindari rokok dan alkohol. Nah, tadi saya sampaikan bila kanker usus besar bisa dideteksi dan dicegah. Caranya bagaimana kita mencegah? Secara garis besar, ada 4 tes yang bisa mendeteksi dan 1 tes yang bisa mencegah. Yang pertama, darah samar pada feses. Yang kedua, pemeriksaan DNA pada feses. Yang ketiga, pemeriksaan CT scan pada usus besar. Dan yang keempat, kolonoskopi. Kita akan bahas satu persatu mengenai opsi ini. Opsi pertama, pemeriksaan darah samar pada feses. Biasanya kita menyebutnya fecal immunochemical test, FIT test. Ini adalah pemeriksaan yang paling murah dari 4 pemeriksaan tadi. Harganya sekitar Rp300.000. Dari segi performance, ini saya bicara angka sedikit secara statistik. Tes ini cukup sensitif dengan sensitivitas 79% mendeteksi kanker. Ya. Seperti yang kita ketahui untuk pemeriksaan screening, yang perlu kita lihat kalau membaca angka-angka itu adalah angka sensitivitas. Makin tinggi, makin sensitif, makin bagus tes tersebut. Jadi pada pemeriksaan darah samar pada feses,
sensitivitas 79% untuk deteksi kanker, bukan deteksi polip. Untuk deteksi polip hanya 30% sensitivitasnya, dan tidak diketahui sensitivitas untuk polip serrated. Bila pasien atau seseorang memilih untuk dites darah samar, biasanya kita rekomendasikan untuk ulang 1 tahun bila negatif. Jadi intervalnya 1 tahun. Itu yang pertama mengenai darah samar pada feses. Yang kedua yang relatif baru adalah pemeriksaan DNA pada feses. Biayanya sekitar 10 kali dari biaya pemeriksaan darah samar pada feses. Sensitivitasnya cukup tinggi, 92% pada kasus kanker untuk mendeteksi kanker, dan lumayan 40% untuk deteksi polip tipe serrated. Bila negatif, maka pemeriksaan DNA ini disarankan untuk diulang 3 tahun kemudian. Namun data terbaru menunjukkan dibandingkan dengan pemeriksaan FIT yang murah tadi, FIT sudah jelas lebih murah, 1/10-nya, dan pada jangka panjang, artinya pada beberapa tahun pemeriksaan, FIT terlihat lebih efektif daripada pemeriksaan DNA pada feses. Yang ketiga adalah pemeriksaan kolonoskopi, pemeriksaan CT scan usus besar pada kolon. Pemeriksaan CT scan ini seperti pemeriksaan CT scan pada kasus lainnya, pasien harus masuk ke dalam mesin dengan ukuran cup yang relatif kecil, dan sebelum pemeriksaan CT scan, pasien harus minum obat untuk membersihkan usus besar, sama seperti sebelum kita melakukan kolonoskopi. Pasien harus membersihkan ususnya. Dan pada saat pemeriksaan, pada saat CT scan, udara akan dipompakan dari anus ke usus besar. Sama seperti pemeriksaan kolonoskopi. Bagaimana performance dari CT scan? Sensitivitasnya cukup baik, 82-92% untuk adenoma. Maksudnya adalah adenoma yang lebih dari 1 cm. Tapi untuk adenoma atau polip yang kurang dari 1 cm, sensitivitas dari CT scan berkurang. Dan di negara maju yang asuransinya menanggung CT scan untuk pemeriksaan usus besar, ternyata hanya 10% masyarakatnya yang memakai CT scan sebagai alat screening. Alasannya, toh persiapannya juga sama seperti kolonoskopi. Yang kedua, adanya radiasi yang cukup signifikan, dan pada CT scan sering ditemukan lesi yang lebih besar dari 6 mm. Biasanya kalau ada lesi lebih dari 6 mm, radiologisnya atau pemeriksa pasti menyarankan untuk kolonoskopi, sehingga dilakukan kolonoskopi setelah pemeriksaan CT scan. Yang keempat, CT scan memiliki kelebihan lain, yaitu dapat mendeteksi kelainan di luar usus, sehingga bisa mendeteksi kelainan-kelainan atau hal-hal variasi yang bukan abnormal, sebenarnya normal, tapi kemudian harus dilakukan pemeriksaan lanjutan yang cukup invasif dan mungkin membebani pembiayaan kesehatan. Bila CT scan usus besar negatif, biasanya kita merekomendasikan untuk mengulang pemeriksaan 5 tahun kemudian. Yang keempat, pemeriksaan kolonoskopi. Pemeriksaan kolonoskopi adalah
pemeriksaan usus besar secara langsung dari bagian dalam rongga usus besar dengan memasukkan teleskop yang seperti bisa dilihat di sini dari lubang dubur sampai mencapai ujung dari usus besar. Kadang kita juga sampai mencapai ujung dari usus kecil, ujung bawah maksudnya, ujung bawah dari usus kecil. Dan dokter pada saat pemeriksaan dapat melihat kelainan-kelainan di monitor, dan pasien biasanya dan sebagian besar pada saat ini disedasi oleh dokter spesialis membiusan atau anestesi. Jadi pasien tidak merasakan rasa sakit. Sebelum tindakan kolonoskopi, usus besar harus dibersihkan sehingga pemeriksa dapat melihat dinding usus besar secara menyeluruh dan teliti. Bagaimana performance dari kolonoskopi? Kolonoskopi paling sensitif dibandingkan keempat tadi untuk deteksi kanker atau lesi prekanker atau lesi adenoma atau serrated atau polip yang kecil. Biasanya bila kolonoskopi negatif, interval pemeriksaannya 10 tahun. Kalau sudah normal pemeriksaan kolonoskopi 2 kali, kemungkinan untuk timbulnya atau adanya kanker usus besar di kemudian hari itu sangat kecil. Sehingga beberapa ahli menyatakan bila sudah 2 kali negatif kolonoskopi, itu seperti sudah ada lifetime protection. Proteksi seumur hidup untuk kanker usus besar. Dan kolonoskopi sudah terbukti menurunkan insiden atau kejadian dan kematian akibat dari kanker usus besar. Terutama data ini dari Amerika dan Jerman. Cukup signifikan, penurunannya mencapai 40% sampai 80%. Dan resiko untuk terjadi komplikasi cukup rendah. Untuk terjadinya perforasi atau timbulnya robekan pada usus besar itu setengah dari 1.000 kasus, perdarahan 2,6 dari 1.000 pemeriksaan, dan fatalitas sekitar 2,9 dari 100.000. Jadi yang meninggal gara-gara kolonoskopi sangat kecil, 2,9 per 100.000. Namun kekurangan dari kolonoskopi adalah pemeriksaan ini sangat operator dependent. Jadi temuan bisa berbeda antara 2 dokter pemeriksaan yang berbeda pada saat yang berbeda. Satu hal yang spesial dari kolonoskopi adalah kolonoskopi selain mendeteksi kanker usus besar, juga bisa mencegah kanker usus besar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kolonoskopi bisa mencegah kanker usus besar? Karena saat kolonoskopi, calon kanker atau yang tadi kita lihat polip dapat dipotong. Nah, bagaimana cara pemotongannya? Mungkin kita bisa lihat pada video berikut ini. Jadi ini adalah polip yang kemudian dijerat dengan kawat, dijerat pada bagian ujung bawahnya. Setelah dijerat, kemudian dialirkan panas atau energi panas ke kawat tersebut sehingga polip dapat terpotong, dan seperti Anda akan lihat tidak ada perdarahan yang signifikan akibat dari pemotongan polip. Jadi polip bisa dipotong sehingga tidak tumbuh menjadi
polip yang lebih besar atau menjadi kanker di kemudian hari. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada 4 opsi pemeriksaan. Darah samar, DNA pada feses, pemeriksaan CT scan, atau kolonoskopi, atau penteropongan. Berdasarkan info yang tadi saya berikan kepada Anda semua, pasti Anda sudah mengira pemeriksaan apa yang paling bagus. Tapi sebenarnya, meskipun performance kolonoskopi paling baik dan paling aman, pemeriksaan yang paling bagus adalah pemeriksaan yang Anda dapat lakukan, tergantung kondisi fisik dan kondisi lainnya yang Anda miliki. Jadi, kolonoskopi bukan satu-satunya dan bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah pemeriksaan yang Anda dapat lakukan dan Anda eksekusi. Artinya Anda lakukan secara rutin juga, sesuai dengan interval yang sudah disarankan. Lebih baik melakukan pemeriksaan feses darah samar daripada sama sekali tidak melakukan pemeriksaan screening kanker usus besar. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, performance dari kolonoskopi cukup signifikan menurunkan kematian. Ini adalah data secara keseluruhan. Insidence atau kejadian dan kematian akibat kanker usus besar di Amerika Serikat, terlihat bahwa tindakan pencegahan, artinya dengan CT scan, dengan feses, dengan kolonoskopi, secara signifikan menurunkan kejadian kanker usus besar. Lalu kita lihat juga di beberapa kota yang penduduknya melakukan screening kanker usus besar, angka kejadiannya, insidensnya menurun dibandingkan dengan di kota-kota yang penduduknya tidak melakukan screening kanker usus besar. Seperti yang kita lihat di New York, di Oxford, dan juga di Jepang, Osaka, kejadiannya menurun. Sedangkan di kota-kota yang penduduknya tidak melakukan screening, seperti di Beijing, Mumbai, atau di Uganda, Kiandodo, itu kejadiannya meningkat. Jadi, kalau ditanya apakah tindakan screening kanker usus besar efektif, dari data ini jelas terlihat efektif menurunkan kejadian kanker usus besar. Lalu, apakah saya bisa optimis kalau tahun ini semua penduduk Indonesia melakukan screening kanker usus besar, nanti 2037 Indonesia akan bebas kanker usus besar? Saya masih belum bisa optimis karena banyak hal yang mempengaruhi untuk terjadinya hal seperti itu. Keberhasilan screening kanker usus besar di negara maju, terutama di Amerika Serikat, terjadi karena masyarakatnya yang sudah paham dan cukup paham secara meluas mengenai screening. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dukungan dari pihak pembayar, dalam hal ini asuransi, untuk screening kanker usus besar. Tapi paling tidak, Bapak Ibu sekalian atau sejawat yang menghadiri talk ini, meeting ini, saya harapkan di tahun 2037 bebas dari kanker usus besar. Kesimpulan, ini slide saya yang terakhir, kanker usus besar bisa dideteksi dini dan juga bisa dicegah. Yang kedua, screening test terbukti dapat menurunkan kematian dan juga angka kejadian dari kanker usus besar. Screening test umumnya dimulai dari umur 45 tahun,
Tapi kalau 50 tahun datanya sudah kuat sekali. Sekarang sudah mulai banyak data menyatakan bahwa umur 45 tahun ada umur yang tepat untuk memulai screening. Screening test meliputi pemeriksaan feses, CT scan, dan kolonoskopi. Dan kolonoskopi adalah modalitas yang dapat mendeteksi dini dan mencegah kanker usus besar. Dan terakhir, tes yang terbaik adalah tes yang dapat Anda lakukan sesuai dengan kondisi dan situasi Anda, bukan kolonoskopi. Terima kasih, dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian berdiskusi dengan dokter Anda bila Anda perlu screening kanker usus besar. Saya kembalikan ke Dr. Marcella. Terima kasih Dr. David atas presentasinya yang sangat insightful ya dok. Jadi pada prinsipnya sebaiknya tetap kita melakukan tes apapun itu semuanya bisa sama baiknya, yang penting rutin. Dok, ini jadi sudah banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Saya coba untuk mengelompokkan beberapa pertanyaan karena beberapa pertanyaan ini kurang lebih sama yang menanyakan terkait makanan dok. Jadi makan kan tentu usus terkait dengan apa yang kita makan ya dok. Jadi ada beberapa yang menanyakan seperti ini dok. Yang pertama, Marlina, apakah minum minuman fiber untuk jangka panjang berbahaya bagi usus? Seperti obat-obat lainnya, tentunya fiber juga ada kontraindikasi pada pasien-pasien tertentu. Contohnya pasien dengan usus yang tersumbat tentunya harus makan yang low fiber. Itu salah satu contoh. Tapi pada orang normal dengan konsumsi fiber jangka panjang tidak ada data saat ini bahwa itu harmful. Tidak ada data saat ini bahwa itu harmful. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah ada dua jenis fiber, soluble fiber dan insoluble fiber. Biasanya kita merekomendasikan 30% soluble fiber dalam untuk part of the diet, untuk bagian dari diet. Dan meskipun soluble fiber datanya cukup kuat untuk pencegahan kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah, tapi ada data-data terbaru bahwa itu membantu juga untuk kesehatan usus besar. Tapi kalau ditanya apakah diet fiber mencegah kanker usus besar, tidak ada data yang kuat saat ini. Oke. Kemudian masih terkait makanan ya dok, dari Android Juliani, makanan sisa yang dihangatkan dok, apakah berbahaya? Yang pasti sejak ditemukannya kulkas puluhan tahun yang lalu, angka kejadian kanker lambung itu menurun. Karena kandungan nitrat di makanan menurun cukup signifikan. Tapi kalau makanan dihangatkan itu banyak faktor. Salah satunya kalau ada bakteri juga bisa berbahaya juga. Jadi jawabannya banyak hal yang bisa mempengaruhi apakah itu berbahaya atau tidak. Iya, kalau jadi sudah ada bakterinya dihangatkan mati, tapi toksinnya ada juga yang tidak rusak dengan pemanasan. iya, jadi selain infeksi juga, maksudnya selain kanker juga ada resiko infeksi juga ya dok ya, kalau tidak proper masaknya. Kemudian masih terkait makanan nih dok, Nita Witanto menanyakan, kan misalnya tidak suka makan serat, apakah ada makanan lain yang dapat memperlancar buang air besar, dan apa dampaknya jika tidak makan sehat gitu? Apakah langsung bisa menjadi kanker usus dok gitu? Yang pasti kita tidak punya data yang kuat kalau makan daging merah tiap hari bisa bikin kanker usus besar. Tapi ini hanya hubungan relationship ya, bukan hubungan sebab akibat. Hubungan antara perhitungan statistik bahwa orang-orang yang makannya rendah serat, rendah sayuran, rendah buah, itu resiko terjadi kanker usus besar meningkat. Tapi apakah itu hubungan sebab akibat, kita tidak tahu, tidak ada data sama sekali saat ini. Tapi dokter lebih rekomen nggak dok kalau misalnya terkait data tersebut dok? Yang pasti makan sehat, artinya balance diet,
sangat direkomendasikan bukan hanya untuk kesehatan usus, juga kesehatan seperti jantung koroner, mencegah terjadinya kencing manis, timbulnya kanker, sebagainya. Dan yang pasti diet yang benar dan kaya sayur segar dan buah segar akan mungkin kemungkinan besar akan menurunkan resiko dari kanker usus besar. Iya, karena kalau cancer itu lagi-lagi pada dasarnya multifaktorial ya dok. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya gitu. Benar. Kalau dok tadi kan ada yang menanyakan mengenai makanan yang dihangatkan. Nah, kalau ini Edi S. Mulyanta menanyakan apakah betul pemicu kanker usus adalah makanan yang dibakar dan diasapkan, dok? Ya, yang pasti data yang cukup kuat pada saat ini makanan yang mengandung nitrat ya. Dan datanya terbatas pada saluran cerna bagian atas saat ini. Untuk saluran cerna bagian bawah belum terlalu strong. Oh, jadi yang mengandung nitrat itu contohnya maksudnya yang dibakar gitu ya, dok? Yang diawetkan. Yang diawetkan, oke. Ya. Tapi itu hubungannya lebih ke bagian atas, maksudnya kayak lambung gitu ya, dok? Ya, data lambung ya. Dan esofagus ya, terutama lambung ya. Atau makan seperti ikan asin ya. Iya, iya. Ikan asin soalnya kan salah satu proses pengawetan juga ya, dok, gitu ya. Ya. Atau makanan kaleng. Ya. Oh, oke, betul. Dendeng. Betul. Ya. Dendeng Dan ya. yang pasti data terbaru ya highly processed food ya. Highly processed food itu meningkatkan risiko untuk berbagai penyakit, termasuk kardiovaskular dan juga kanker. Dan selain makanan ya, selain makanan mungkin banyak hal lain seperti polusi ya. Polusi dan rokok ya, itu bukan sesuatu yang kita makan, tapi datanya menunjukkan bahwa polusi berkaitan erat dengan all cause mortality, kematian karena berbagai macam penyakit. Oh, iya. Baik, dok. Oke, dok. Kalau misalnya ini ada pertanyaan lagi nih, dok. Jadi untuk yang makanan sih kurang lebih pertanyaannya demikian, tapi yang selanjutnya dari Dr. Leni Yusuf, gejala-gejala yang patut dicurigai kanker usus besar selain perubahan banyak BAB dan kapan perlu diperiksa, dok? Yang mungkin yang paling sering ditemui sama dokter nih, dok, di pasien-pasien dokter. Kalau saya di praktek saya, dua gejala yang sering kalau saya kolonoskopi saya bisa duga bahwa itu kanker. Pertama umur tua, yang kedua ada perdarahan. Itu yang paling kuat yang saya lihat. Tapi kalau dari kepustakaan biasanya dari perdarahan. Perdarahan saluran cerna kemungkinan besar pada saat kolonoskopi akan ditemukan tumor dan biasanya sudah stadium lanjut ya. awal ya. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan sebelum ada gejala. Ya, pasien saya banyak yang tanya, kenapa saya nggak ada gejala, dibius. Masuk kamar tindakan dibius untuk tindakan yang invasif. Jadi itu adalah salah satu tindakan pencegahan yang paling efektif saat ini untuk mencegah kanker usus besar. Iya, karena kalau semakin dini semakin treatable ya, dok, semakin bisa diterapi gitu dibanding advance. Benar sekali, Dr. Marcella. Ya. Dok, ini ada yang menarik nih, dok, dari pertanyaan dari Cecil. Bagaimana cara detox yang bagus untuk usus? Sebenarnya istilah detox itu tuh sebenarnya ada nggak sih, dok? Saya sudah dengar banyak, tapi terus terang saya tidak tahu efeknya, apakah bisa mencegah kanker usus besar atau tidak. Saya tidak tahu jawabannya. Iya, dok. Sepertinya kalau yang detox ini mungkin secara medis itu belum terlalu ada evidence-nya ya, dok, maksudnya ya, dok? Ya, datanya kita perlu lihat datanya ya. Iya, datanya perlu penelitian strong ya. Iya. Tapi kalau ditanya apakah harmful atau berbahaya atau tidak, saya pernah kolonoskopi satu pasien yang dia rutin detox dan pada saat kolonoskopi saya lihat ada colitis yang cukup luas ya, signifikan.
Tapi saya nggak tahu apakah itu hubungan sebab akibat atau enggak, juga saya tidak tahu. Oke, jadi ususnya radang gitu ya dok ya, usus besar. Radang, ya. Ya. Oke. Ini ada beberapa juga nih dok yang menanyakan, salah satunya Bu Nita Witanto, sebenarnya berapa sih dok target normal frekuensi BAB dalam seminggu? Ya, saya rasa tergantung tiap individu. Jadinya kalau saya dari kecil seminggu saya BAB 1 kali, itu akan menjadi normal pada saat umur saya 50 tahun atau 40 tahun, 30 tahun. Jadi frekuensi BAB tidak ada cut off, tidak ada batasnya, tapi tergantung dari kebiasaan sejak kecil atau sejak muda. Ya, jadi yang digarisbawahi itu adalah perubahan ya dok. Kalau ada perubahan itu yang perlu dicek. Ya, bukan frekuensinya, tapi perubahan. Jadi perubahan. kalau saya biasa seminggu sekali dan tiba-tiba jadi sekali sehari, apalagi disertai ada darah atau ada perubahan konsistensi dari feses, mungkin sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter Anda. Iya. Nah ini nih pas banget nih dok, ada pertanyaan baru masuk, Chelsea Blessing. BAB itu bukannya harus setiap hari ya dok? Ya, jadi tidak harus pada orang normal, tapi contohnya pada pasien dengan gangguan liver, khusus yang kita bilang hepatic encephalopathy, biasanya kita tingkatkan frekuensi BAB-nya menjadi, kalau saya 1-2 kali, beberapa dokter 2-4 kali, supaya racun-racun yang nggak bisa dikeluarin dari liver keluar di feses. Tapi itu pada pasien, contohnya pasien dengan gangguan hati yang cukup berat. Iya. Iya dok. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang agak personal nih dok. Mina Manurung menanyakan, dok, saya sudah lama mengalami susah BAB, kadang sampai seminggu baru BAB. Saat BAB saya sering keringat dingin, sampai basah baju, sangat mules, dan bahkan bisa pingsan dok, lalu muntah. Tapi sudah pernah endoskopi, kolonoskopi tidak ada masalah di usus. Nah, tindakan apa tuh dok yang harus dilakukan agar tuntas gitu dok? Ya, salah satu kemungkinan dari kelainan ini adalah defecation disorder, kelainan defekasi. Artinya kelainan kontraksi otot panggul yang tidak efektif mendorong feses ke bawah. Kalau ada gangguan ini, biasanya kolonoskopinya pasti normal. Ya. Sepanjang juga sudah diperiksa hal lain seperti kalsiumnya, kadar kalsiumnya normal, atau tiroidnya, fungsi tiroidnya normal. Ya. Kalau ada gangguan defekasi atau istilah medisnya pelvic dyssynergia, jadi gangguan kontraksi otot di panggul, itu bisa membuat gangguan pendorongan pada saat defekasi. Nah, untuk deteksinya, untuk diagnosisnya, biasanya kita pakai rectal manometri. Mungkin di sini belum populer ya. Di sana saya mengerjakan rectal manometri atau MRI defekagografi. Jadi pada saat defekasi itu difoto dengan MRI, bisa dilihat gerakannya. Tapi ya itu sesuatu yang tidak umum. Kalaupun dilakukan pemeriksaan, biasanya dimulai dengan rectal manometri, melihat tekanan otot panggul atau dubur saat defekasi. Itu bisa direkod dengan komputer. Nah, kalau memang gangguannya karena pelvic dyssynergia atau defecation disorder, itu salah satu yang bisa dilakukan adalah Kegel exercise. Kegel, K-E-G-E-L. Kegel exercise. Bisa dicari di YouTube, murah meriah. Jadi bisa diikuti, atau kalaupun kita lagi Zoom begini, kita bisa lakukan Kegel exercise. Pada dasarnya kita hanya pura-pura tahan buang angin, tahan flatus, tahan kentut.
Itu Kegel exercise. Anda mungkin sekarang bisa melakukannya secara bersama-sama. 200 partisipan melakukan Kegel exercise. Ya, itu salah satu Kegel exercise. Dan juga pada saat defekasi, mungkin yang bisa membantu adalah beli dingklik di pasar ya, yang dingklik plastik, taruh di telapak kaki sehingga pahanya lebih, sudutnya lebih kecil ya, jadi kakinya itu menginjak dingklik sehingga itunya lebih apa? Lebih siku-siku Sudutnya gitu ya, Dok? lebih tajam Ya. dan ususnya jadi lebih lempeng, lebih lurus ya. Itu salah satu. Makanya kenapa orang bilang pasien begini bongkar aja toiletnya, ganti WC jongkok. Oh, Jadi itu salah satu solusi, tapi itu solusi yang mahal. Solusi yang murah ada beli dingklik plastik di pasar, kemudian pakai dingkliknya untuk ganjal kaki. Jadi jangan bongkar WC-nya. oke. Nampaknya Bu Mina Manurung mungkin perlu eksplorasi lebih lanjut nih, Dok, untuk Ya, keluhannya ya, Dok ya. Bisa ya saya diperiksa rasa lebih itu lanjut. perlu diinvestigasi lebih lanjut. Iya, perlu. Kemudian selanjutnya, Dok, ada pertanyaan menarik nih, Dok, dari Yeni Nasution. Apakah resiko kanker yang secara genetik itu harus dengan jenis kanker yang sama? Maksudnya kayak tadi kan dokter bilang, misalnya saudara sekandungnya ada kanker, apakah harus sama-sama kanker usus besar juga atau bisa kanker apapun, Dok? Ya, biasanya kalau ada Lynch syndrome ya, biasanya kanker jenis lain juga berpengaruh. Contohnya kanker ovarium, kanker endometrium, ya. Itu bagian dari penyakit namanya HNPCC, Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer. Jadi adanya sindrom kanker di keluarga ya, biasanya karena gangguan genetik yang tidak stabil ya, artinya genetiknya gampang rusak sehingga terjadi kanker di mana-mana. Dan itu biasanya sampai second generation, jadi sepupu, second degree, maksudnya second degree family member, sampai sepupu. Jadi kalau sepupu atau tante juga second degree, atau itu auntie ya, uncle itu second degree. Kalau ada mungkin perlu diperiksa, terutama kalau kankernya itu usia muda, ya, kanker ovarium usia muda, kanker endometrium usia muda. Endometrium biasa kanker pada usia tua, kalau usia muda berarti something wrong. Penyakit yang tidak biasanya terjadi pada populasi tertentu itu perlu dicurigai ada kelainan pada orang tersebut. Iya, betul, Dok. Kemudian, Dok, kan misalnya ini dari Nita Witanto, misalnya di keluarga nih ada yang cewek kolon, Dok. Terus gimana sih cara kita untuk screeningnya, Dok? Apakah dari yang 4 pemeriksaan tadi itu bisa cukup, Dok? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang paling bagus. Bisa calon juara ini. Hadiah. Jadi ya, tadi saya lupa sampaikan juga, umur cut-off 45 tahun merupakan batas untuk mulai screening ya. Tapi pada keluarga atau ada ayah, ibu atau saudara kandung sebapak yang kanker usus besar usia muda, itu biasanya lebih awal dilakukan pemeriksaan. Biasanya 10 tahun sebelum umur deteksi dari pasien. Jadi seumpama ayahnya dideteksi kanker usus besar umur 40 tahun, berarti dia harus mulai screening umur 30 tahun. Oh, oke. Ya, 10 tahun lebih awal daripada keluarganya. Dan juga umpama dia di keluarganya ada atau pasiennya sendiri ada banyak polip-polip di mana-mana, itu biasanya bisa dimulai screening umur 20-an bahkan. Mulai dilakukan screening kanker usus besar, atau di keluarganya banyak yang kena endometrial cancer umur 30, umur 40. Itu red flag ya, artinya tanda yang bahaya dan mereka harus mulai di screening lebih awal, biasanya umur 25 tahun. Atau pada kasus-kasus Crohn's disease atau colitis ulceratif yang diffuse, itu biasanya lebih awal dilakukan pemeriksaan screening. Nah, terkait dengan umur tua, batasnya mana? Biasanya 75 tahun.
75 tahun batas untuk melakukan screening ya. Tapi kalau umur 80 datang dengan keluhan BAB berdarah, itu harus diperiksa. Karena itu bukan screening lagi. Iya. Yang namanya screening adalah orang sehat tanpa gejala yang diperiksa. Itu screening. Jadi batas untuk screening 75 tahun. Tapi dalam praktek saya, dan juga kebetulan saya juga geriatrician, gastroenterologist, tergantung angka harapan hidup dari pasien tersebut. Kalau umur 85, dia masih sepedaan, masih terjun payung, masih hiking. Menurut saya, angka harapan hidup dia masih lebih dari 10 tahun, dan bisa dilakukan screening tes. Kalau kolonoskopi tidak bisa dikerjakan, mungkin bisa dikerjakan feses DNA atau feses darah samar. Tapi kalau umur, contohnya umur 50 tahun, pasiennya pernah ditembak punggungnya, pakai ventilator, diam saja di tempat tidur, ginjalnya rusak, masih HD 3 kali seminggu. Saya rasa pasien seperti ini meskipun umurnya 40 tahun, 50 tahun, tidak ada benefit kita melakukan screening. Ya. Atau pasien demensia, umur 65 tahun, demensia, tidak kenal siapa-siapa. Ya. Kemudian tidak mau makan. Ya. Mungkin pasien seperti ini tidak ada gunanya kita screening. Iya, betul. Ya. Dok, ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang saya bisa gabungkan nih, terutama terkait anak-anak nih, Dok. Jadi ada yang menanyakan usia 12 tahun atau 7 tahun gitu. Ada yang 12 tahun, ada yang 7 tahun. BAB-nya tuh setiap habis makan langsung BAB. Itu nggak apa-apa nggak sih, Dok? Ya, saya bukan pediatrik gastroenterologist, tapi secara umum saya baca-baca waktu saya pendidikan, yang pasti pada anak-anak bila tidak ada gangguan dari struktur dan juga tidak ada gangguan lainnya seperti hiperkalsemia atau tiroidnya terganggu, kalau dia habis makan pup, sebagian besar kasus ini terkait dengan hal di luar usus, artinya biasanya stres ya. Anak-anak stres faktor sangat mempengaruhi usus ya. Dan juga pada orang-orang normal juga ada yang namanya gastrocolic reflex. Jadi habis contohnya pagi hari kita belum makan apa-apa, kita minum teh hangat, terus habis itu kita pup ya. Nah, itu artinya kita sensitif sekali terhadap refleks itu. Refleksnya ada, kemudian itu. Pada anak-anak tertentu refleksnya sangat bagus sehingga dia makan sedikit langsung ada rasa itu. Tapi kalau ini ditanyakan pada umur 20-30 tahun wanita, biasanya ini tanda dari irritable bowel syndrome. Dan rasa yang pasti setelah pup, setelah buang air besar, rasa perutnya lebih enak. Itu tipikal sekali irritable bowel disease. Jadi bisa pertama bisa faktor psikis, yang kedua bisa dari refleks gastrokolik yang cukup responsif, signifikan, sensitif, yang ketiga bisa dari irritable bowel. Tapi anak kecil 7-12 saya rasa biasanya kita nggak diagnose irritable bowel. Oke. Dari ini ada pertanyaan, Dok, dari Bianca dan Tobing. Pertanyaannya sama. Apabila sering sembelit, Dok, itu bisa jadi kanker usus nggak sih, Dok? Tidak ada data yang pasti frekuensi BAB dengan resiko kanker usus besar. Ya, yang pasti sembelit cukup umum ya, bukan sesuatu yang jarang. Yang paling sering kenapa orang sembelit? Yang paling sering ya, bukan karena kelainan tiroid, bukan karena kadar kalsiumnya tinggi, bukan karena ada kanker ya. Yang paling sering karena kurang makan serat. Ya. Dan selain konsumsi serat yang insoluble juga soluble, juga gerak badan. Ya, gerak badan itu penting sekali. Yang ketiga baru minum air putih. Ya. Jadi bukan minum air putih baru gerak badan. Yang paling penting diet serat, nomor 2
gerak badan, yang ketiga baru minum air putih yang cukup. Iya. Kalau itu semua sudah dilakukan dengan sangat rutin dan sangat baik tapi masih bermasalah, ya berarti memang harus diperiksa ke dokter ya, Dok? Ya, harus konsultasikan dengan dokter bila ada Iya. hal-hal lain. Iya. Oke, dokter, mungkin karena waktunya, saya akan masuk ke pertanyaan terakhir ya, dok. Ini dari Astrid Tanisha. Dok, saya 64 tahun, mengalami masalah gangguan pencernaan berat sejak November 2021 sampai sekarang. Berarti udah hampir setahun ya, dok. Diare berat, cair, sudah coba segala obat, tidak mempan. Jaga makan atau tidak juga tidak pengaruh. Kalau pakai Imodium, sedikit menolong. Periksa feses, ada jamur, dan sudah diobati. Tapi kayaknya nih kalau dari ceritanya sepertinya belum ada pemeriksaan radiologi sama dan kolonoskopi kayaknya nih, dok. Ya, sorry, umurnya berapa? 64 tahun, dok. Oh ya, ya. Saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut. Yang paling sering kalau diare biasanya karena lactose intolerance ya di Indonesia ya. Karena susu, konsumsi dari produk susu. Kalau itu tadi dikatakan diet sudah tidak membantu, perlu investigasi lebih lanjut. Salah satunya dengan kolonoskopi, karena sewaktu kolonoskopi bisa dilakukan random biopsi untuk melihat ada gangguan di dinding. Istilah medisnya microscopic colitis, bisa colitis atau lymphocytic colitis. Dan pengobatannya cukup signifikan berbeda karena biasanya bisa pakai steroid ya. Tapi kalau ini gejalanya sudah cukup lama, artinya sudah dari muda begitu, irritable bowel syndrome tipe diare juga merupakan salah satu differential diagnosis. Ya, jadi sepertinya nih Bu Astrid Tanesha nih perlu ketemu Dokter David nih kayaknya. Ya, saya atau yang lainnya. Oke, Dokter David. Baik, dokter. Sebelum kita mengumumkan penanya terbaik, saya mau sharing satu slide nih, dok, dari Medistra. Ternyata kita sedang ada promo, dok, untuk pemeriksaan kolonoskopi. Wah, surprise. Surprise. Jadi ada paket kolonoskopi dan paket gastroskopi dengan harga tersebut, dan nanti untuk daftarnya bisa dihubungi ke customer service Medistra di nomor WhatsApp yang tertera di slide ini. Mungkin bisa di screenshot yang berminat untuk melakukan pemeriksaan. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter atas. Ya, saya rasa ini satu hal yang baik, bentuk kepedulian Rumah Sakit Medistra akan kesehatan saluran cerna dan pencegahan kanker usus besar. Karena betul, dokter. Tanpa kepedulian nggak mungkin ini terjadi. Betul sekali, dokter, karena seperti yang dokter bilang, mau ada gejala atau tidak, lebih baik kita melakukan screening ya, dok, harus. Oke. Baik, dokter, jadi sepertinya untuk penanya terbaik yang hari ini akan mendapatkan voucher konsultasi dengan dokter David dan juga free honor dokter untuk pemeriksaan kolonoskopi adalah Astrid Tanesha. Oke, selamat untuk Ibu Astrid Tanesha, nanti akan dihubungi oleh panitia kami. Baik, untuk acara webinar hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak Dr. David atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk para pendengar kita dan sampai ketemu lagi di acara webinar selanjutnya. Berikut akan saya tampilkan jadwal praktek Dr. David ya, dok. Oke. Terima kasih atas perhatian. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti terus webinar series Medistra dan bisa dicek di Instagram Medistra di @medistra.hospital. Terima kasih, salam sehat.